Baik, pada kesempatan kali ini, video ini saya akan membahas mengenai kontrak perkuliahan. Di metode yang saya gunakan pada hari ini adalah unsynchronized, ya. Pembelajaran online tapi secara tidak sinkron atau unsynchronized. Nanti akan kita lihat apa itu, ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita bahas, ya, di dalam kontrak perkuliahan kita. Nah, sebelum itu saya ingin memaparkan terlebih dahulu bagaimana tata cara perkuliahan kita. Nah, jadi pembelajaran yang kita lakukan pada saat sekarang ini di masa pandemi adalah pembelajaran secara online. Dan sering kita mendengar istilahnya adalah daring, ya, dan itu dikonfrontirkan dengan kata luring. Nah, istilah pembelajaran daring dan luring, nah ini ya istilah yang begitu populer di era sekarang ini, ya, di zaman teknologi informasi yang begitu maju. Ya, kita harus beradaptasi dengan metode-metode pembelajaran yang inovatif. Satunya daring, nanti ada beberapa platform apa saja yang kita gunakan dalam pembelajaran daring tersebut. Nah, daring ini adalah singkatan dari dalam jaringan, ya, sebagai pengganti kata online. Nah, jadi pembelajaran daring ini adalah pembelajaran yang kita lakukan secara online, ya, atau menggunakan internet, ya, di mana ada aplikasi, ya, yang kita gunakan ataupun melalui jejaring sosial. Jadi konsekuensinya adalah ketika pembelajaran itu dilakukan di dalam jaringan atau secara online, nah maka semua kegiatan dalam kegiatan belajar mengajar ini tentunya dilakukan juga secara online. Materi pelajaran, ya, nanti akan didistribusikan secara online. Apakah itu PPT, apakah itu konten video, ya, apakah itu melalui Zoom, ya, secara langsung atau Google Meet dan lain sebagainya. Di mana nanti daftar hadir juga didistribusikan secara online, ya, melalui Google Form. Lalu komunikasi terkait mata kuliah yang kita jalani adalah juga dilakukan secara online, ya. Dan akhirnya nanti tes-tes, ya, apakah itu ujian akhir semester ataupun ujian tengah semester dan lain sebagainya, itu semuanya kita laksanakan secara online. Nah, lalu ada beberapa platform yang kita gunakan atau di mana sistem pembelajaran melalui daring ini itu dibantu dengan beberapa aplikasi, ya. Nah, yang pertama itu adalah WhatsApp. Jadi seluruh mahasiswa itu harus terhimpun di dalam grup WhatsApp, ya, karena informasi juga diperoleh mahasiswa nanti melalui WhatsApp. Misalnya dosennya tidak masuk atau ada tugas atau informasi pelaksanaan mid semester, ujian akhir semester dan lain sebagainya, ya, ataupun tugas-tugas nanti yang akan diberikan oleh dosen, ya. Nah, tapi saya tidak masuk di dalam grup WhatsApp itu. Ada dosen yang masuk, ada yang tidak. Saya mohon maaf tidak dimasukkan ke dalam grup WhatsApp mata kuliahnya. Oke, yang selanjutnya adalah Google Classroom. Nah, jadi seluruh mahasiswa, ya, semuanya harus masuk ke dalam Google Classroom. Ya, saya contohkan seperti ini. Nah, ini adalah Google Classroom. Ini untuk mata kuliah saya mampu, salah satunya sosiologi agama. Nah, ini ya, nih mahasiswanya ada 63. Lalu di sini ada daftar hadir yang saya distribusikan. Ya. Nah, juga di sini materi
ya materi perkuliahan juga saya distribusikan melalui GCR. Jadi tidak boleh mahasiswa yang tidak masuk di dalam Google Classroom, atau jangan sampai salah masuk begitu. Anda mengambil misalnya sos agama A, tetapi Anda masuk ke sos agama B. Ya, nah ini juga akhirnya nanti menimbulkan masalah-masalah di akhir ya, karena semua penilaian ya di sini nanti di grade ini ada tugas-tugas, ada yang missing nanti ketika tidak mengumpulkan tugas. Nah, di sini semuanya ada grade-nya, ada penilaian-penilaiannya. Nah, jadi ini adalah yang paling wajib dan yang paling penting, mahasiswa harus masuk di dalam kelas virtual ini atau yang kita sebut dengan Google Classroom. Nah, selanjutnya platform yang kita gunakan adalah Google Meet. Nah, jadi selain Zoom, nanti juga ada Google Meet. Kalau saya biasanya menggunakan Zoom, tapi terkadang jaringan ataupun aplikasi Zoom-nya itu sendiri lagi error ya, atau lagi maintenance, otomatis menggunakan Google Meet. Jadi fleksibel ya, bisa menggunakan salah satunya. Nah, bisa juga menggunakan YouTube ya. Saya juga ada channel YouTube di mana di situ ada materi-materi perkuliahan yang saya bagikan ya melalui channel YouTube tersebut. Nah, untuk keempat ini, 4 WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, Zoom ini Anda gunakanlah nama-nama yang nama formal ya, jangan Anda menggunakan nama yang informal. Ketika nama Anda Nadia, ya sudah Anda bikin Nadia, tidak perlu ditambah nama-nama yang informal seperti Nadia Cute, Nadia Comel, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai seperti itu ya, karena ini adalah kegiatan formal ya, institusi formal. Ini salah satu kegiatan yang kita lakukan ya dalam pembelajaran daring ini. Jadi gunakanlah nama-nama yang formal. Nah, selanjutnya ya, pembelajaran secara online ini ada 2 jenisnya, ada sinkron dan asinkron. Nah, pembelajaran sinkron itu dia terjadi secara langsung dalam waktu yang nyata atau real time ya. Teman sekelas Anda, dosen Anda, dan Anda itu dapat berbicara satu sama lain melalui media online pada saat yang bersamaan ya. Jadi metode ini sebenarnya metode yang paling dekat dengan pengalaman kelas ya, secara konvensional ya, atau tradisional. Seperti terakhir itu pada tahun 2019 ya, pelajaran yang dilakukan itu masih secara luring. Nah, ini salah satu platform ya, Zoom. Nah, jadi kalau tampilan Zoom seperti ini ya, ketika kita melakukan pelajaran itu secara sinkron ya, kita bisa bertatap muka secara langsung melalui media online ini, dan pada waktu yang sama ya. Tempat boleh berbeda tetapi waktu yang sama, tapi tempat virtualnya sama ya. Kalau tempat non virtual Anda bisa di rumah, saya juga di rumah saya ya. Anda boleh di mana saja, yang jelas kita media yang kita gunakan pada waktu yang sama adalah misalnya Zoom atau Google Meet. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran secara asinkron atau unsynchronized ya. Nah, metode ini ya, dia tidak terjadi secara langsung ya, dan dia tidak interaktif seperti Zoom yang langsung bisa bertanya di saat itu ya, langsung dijawab oleh teman Anda atau dosen Anda. Nah, ini bisa terjadi kapanpun Anda mau dan dimanapun Anda mau. Jadi Anda tidak terikat oleh waktu ya. Jadi kita bisa mengaksesnya di waktu yang berbeda. Saya membuat video ini misalnya tengah malam dan Anda mengaksesnya di siang hari ya, atau saya buat siang hari Anda mengaksesnya di tengah malam. Nah, itu bisa saja. Jadi fleksibel ya. Jadi saya sebagai dosen ya, bisa menyiapkan konten
ya, dan Anda bisa mengaksesnya kapanpun Anda mau, ya. Anda bisa membukanya berkali-kali, ya. Anda cukup login dan mulai untuk belajar, ya. Nah, jadi sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya, dalam pembelajaran baik secara sinkron maupun asinkron itu tersebut. Lalu istilah daring atau dalam jaringan itu, ya, dikonfrontir dengan istilah luring, ya. Lawannya adalah luring. Nah, luring itu ya kepanjangan dari luar jaringan sebagai kata offline, sebagai pengganti kata offline. Jadi kata luring itu lawan kata dari daring, ya. Jadi pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun intranet. Jadi seperti kita belajar pada era pandemi, ya, kita belajar tatap muka. Nah, sekarang di masa pandemi kan itu tidak memungkinkan, karena kita harus menjaga protokol kesehatan, dilarang untuk berkerumun, menjaga jarak yang minimal 1,5, menggunakan masker dan lain sebagainya. Jadi kita tidak mungkin rasanya menggunakan metode luring pada saat sekarang ini. Nah, selanjutnya saya ingin berbagi apa sih sebenarnya kendala belajar secara daring ini, ya, pengalaman, ya. Nah, yang pertama itu lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet. Nah, ini banyak mahasiswa yang seperti ini, ya. Ada juga mahasiswa yang tinggal di daerah yang tidak terjangkau oleh listrik bahkan, atau listriknya setengah hari, ya. Hanya malam saja, siang tidak hidup. Nah, ini kendala, ya. Nah, ketika tidak terjangkau oleh jaringan internet, otomatis tidak akan ada, ya, otomatis tidak bisa mengakses pelajaran, ya, yang seharusnya Anda terima. Nah, jadi Anda harus berusaha, ya, mengatasi kendala ini. Ketika rumah Anda tidak terjangkau jaringan internet, Anda harus berusaha mencarinya, ya. Pengalaman saya di semester yang sudah begitu, ya, ada yang ke bukit, ada yang ke sawah, ada yang ke pelabuhan, ya. Di rumahnya jauh, di dekat pelabuhan, ya, atau dermaga. Ini mahasiswa yang tinggal di daerah pesisir biasanya mencari jaringan yang bisa diakses, ya. Nah, itu adalah usaha, ya, biar Anda, mau tidak mau itu harus dilaksanakan, ya. Jadi tidak ada kata tidak bisa, gitu. Kalau, ya, setidaknya ketika kampung Anda tidak ada jaringan internet sama sekali, otomatis, ya, Anda harus keluarlah, ya, keluar dari kampung itu mencari tempat yang bisa menerima akses internet. Yang kedua, kendala berikutnya adalah kuota internet yang minimalis. Nah, ini, ya, ketika tidak ada kuota, nah, otomatis kan tidak bisa mengakses internet, kan, ataupun kuotanya tinggal sedikit, ya, ini juga bisa mempengaruhi kejernihan, kecepatan, ya, dari video yang Anda terima atau dari aplikasi yang kita gunakan, ya. Nah, jadi ini juga harus perlu diperhatikan oleh mahasiswa. Dan saya dengar pihak kampus juga menyediakan kuota internet gratis untuk mahasiswa, ya. Silakan Anda tanya kepada senior Anda, ya. Nah, atau langsung kepada staf jurusan kita, boleh Anda tanyakan apakah ada, ya. Nah, kendala berikutnya adalah kondisi listrik yang tidak stabil. Nah, ini juga mempengaruhi kegiatan belajar mengajar kita, kan. Ketika listriknya mati, otomatis perangkat yang kita gunakan mati semua, ya. Nah, kalau saya mungkin, ya, mencoba untuk, kalau saya di rumah, ya, pakai wifi. Jadi sebaiknya saya juga menyediakan kuota, ya, ketika internet itu, ya, wifi di rumah tidak bisa digunakan karena listrik mati, ya. Nah, jadi, ya, setidaknya juga gadget yang kita gunakan itu harus full charge, ya. Jangan sampai listrik mati, baterainya juga habis, sudah, ya,
sangat dirugikan dengan kondisi yang kita alami ketika terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya kendalanya adalah cuaca yang kurang baik. Kalau saya sih fleksibel saja. Ketika misalnya ada petir ya, hujan, tidak dengar begitu, nah ya Anda boleh menyampaikan ke saya bahwa Anda tidak bisa mengikuti gitu, karena bisa membahayakan ya, bisa tersambar petir ya alat-alat elektronik. Nah ini tidak masalah ya bagi saya fleksibel saja. Nah selanjutnya adalah media pembelajaran yang digunakan itu menonton. Ya, saya sebenarnya berusaha ya bagaimana pembelajaran yang kita lakukan itu tidak menonton. Nanti kita bisa diskusi ya. Nah, bisa secara sinkron, bisa asinkron, bisa melalui GCR saja, bisa juga melalui Zoom. Nah itu bisa kita kombinasikan ya, supaya proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik ya, tidak jenuh kita ataupun tidak bosan. Karena memang dalam belajar online ini kita memang untuk konsentrasi itu bisa saja terganggu ya. Nah karena kita harus menatap layar gadget kita ya, itu kan bisa radiasi ya, bisa mata kita pedih kalau kita menatap layar laptop misalnya ataupun handphone itu dalam waktu yang lama, jadi pengaruh radiasi. Nah, jadi nanti saya akan mengkombinasikan ya, salah satunya sekarang kan saya menggunakan metode yang asynchronous. Anda bisa mengaksesnya kapan saja. Nah, saya juga ingin berbagi tips nih ya, bagaimana misalnya belajar online yang efektif dan efisien di dalam masa pandemi ini. Ya, saran saya yang pertama adalah siapkan ruangan khusus untuk belajar secara online. Ya, ketika kita belajar mungkin melalui Zoom atau Meet ya, di mana di tengah-tengah pasar begitu atau di tengah orang-orang sedang melakukan renovasi rumah ya, otomatis kan terganggu ya. Jadi carilah tempat-tempat yang minim gangguan, nah, supaya lebih terserap begitu ya apa yang disampaikan oleh dosen begitu. Nah selanjutnya adalah buatlah jadwal belajar online yang secara konsisten ya. Nah ini juga membantu Anda untuk memahami materi-materi ya, karena dalam platform yang kita gunakan itu waktunya sangat terbatas. Jadi Anda bisa belajar lebih banyak begitu, apalagi sekarang mudah, internet bisa diakses, buku-buku elektronik ya, e-book yang formatnya PDF bisa Anda akses ya. Nah ini sebenarnya memudahkan Anda untuk memahami lebih banyak materi-materi yang disampaikan ya, yang kita bahas. Nah lalu yang ketiga, pastikan internet ya itu stabil selama belajar online. Nah seperti yang sebelumnya, Anda mencari tempat-tempat yang internetnya stabil, lalu Anda mengisi kuota internet dan lain sebagainya ya. Nah karena kestabilan jaringan internet itu akan mempengaruhi. Ketika misalnya saya menyampaikan materi, jaringannya nggak bagus, terputus-putus, Anda menerima pun ya nggak maksimal kan. Nah ini yang bisa saja terjadi ya, kendala-kendala itu. Nah ini caranya bagaimana itu? Bagaimana kita bisa mengatasi kendala sehingga kita bisa belajar secara efektif dan efisien. Ya, pastikan seluruh perangkat ya, elektronik itu full charge, full battery ya, supaya nanti kalau mati lampu masih ada kan. Karena ini kejadian nih saat ujian tengah semester mengerjakan soal, tiba-tiba di pertengahan soal itu HP-nya mati atau HP-nya rusak, otomatis dia mengulang lagi dari awal untuk mengisinya. Sementara waktu kan terbatas, karena soal itu akan tertutup ketika jadwal yang
yang sudah ditentukan itu sudah disetting. Kalau misalnya dikumpul jam 10, Anda kumpulkan jam 11 itu nggak bakal terkirim karena sudah dikunci. Ya, jadi pastikan itu semua ya aman ya, baik perangkat elektroniknya, ya internetnya, tempat Anda belajarnya dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai kita dirugikan dengan kondisi-kondisi yang sebenarnya bisa kita antisipasi. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau saya welcome kalau ada mahasiswa yang mau minum silakan. Tapi kalau dapat jangan makanlah ya lalu hidupkan video terus makan-makan. Nah, ini tidak dibenarkan seperti itu. Ya minum boleh. Nah, selanjutnya saya beri tips lagi, kalau selesai belajar itu buatlah ringkasan. Yes. Karena ketika kita hanya mendengar itu akan berbeda serapannya ketika kita juga menuliskan kembali. Ya, dan sekarang kan lebih mudah. Ya, Anda bisa record apa yang saya sampaikan. Ya, kalau itu sifatnya synchronize, Anda bisa record. Ketika Anda tidak sempat mencatat, Anda record. Ya, lalu Anda buat lagi ringkasan-ringkasan, poin-poin penting. Apa sih poin penting yang perlu ya, kita perdalam materinya, itu Anda bisa lakukan di rumah gitu. Nah, selanjutnya adalah yang tidak kalah penting yang harus kita bahas adalah etika peserta didik di dalam pembelajaran daring ini. Ya. Nah, yang pertama itu usahakan tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran. Ya, ketika kalau saya Zoom misalnya mulai 10.40, 10:10 itu saya udah berikan link Zoom-nya. Ya, kadang ada mahasiswa udah 5 menit, 10 menit mau berakhir baru dia masuk. Nah, ini kan sebenarnya yang rugi adalah Anda sendiri. Ya, nah sebaiknya usahakan ya untuk masuk tepat waktu ya. Nah, kadang mahasiswa bikin alasan saja, jaringan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam kegiatan pembelajaran secara online. Jadi di dalam platform yang kita gunakan itu kan ada kolom chat. Nah, jadi chat saja yang perlu saja yang terkait dengan apa yang kita bahas, ya, yang terkait dengan kegiatan perkuliahan kita pada hari itu. Ya, nah, jadi daftar hadir misalnya saya terapkan, saya distribusikan di dalam kolom chat biasanya atau langsung di GCR. Jadi respon seperlunya ya. Selanjutnya adalah berpenampilan rapi. Nah, ini perlu ya, meskipun kita belajar secara online, ya Anda juga ya dituntut untuk berpenampilan rapi. Seperti bagaimana kita belajar secara luring. Ya, tidak diperkenankan memakai kaos oblong ya, atau singlet itu, atau bahkan tidak berbusana. Ini jangan sampai terjadi ya. Yang jelas yang tertangkap video Anda rapi ya, topnya rapi, bottomnya terserah Anda lah, di atasnya pakai jilbab, di bawahnya celana pendek ya, itu terserah Anda. Yang jelas bagaimana tertangkap kamera Anda berpenampilan secara rapi, lalu bersikap sopan ya. Mentang-mentang online Anda belajarnya ya sambil tiduran gitu, terikot sama terlihat begitu pada peserta didik yang lain. Nanti jangan sampai terjadi seperti itu ya. Tetap kita beretiket gitu di dalam pembelajaran online ini, dengan rapi dan bersikap sopan. Kadang jangan pula sambil nyanyi-nyanyi ya, ini jangan sampai seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah mute-kan audio dan on-kan video. Nah, ini penting ya, karena kalau Anda tidak mute-kan audio itu suaranya nanti akan bergema, berdesing. Ini akan mengganggu proses belajar mengajar. Nah, video itu di-on-kan. Ketika Anda masuk dalam Zoom, videonya off, ya bisa saja Anda itu tidak masuk. Itu terkategori tidak masuk ya, kecuali dengan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Misalnya Anda sakit, terbaring di rumah sakit gitu, tetapi Anda ingin kuliah, videonya dimatikan, oke.
Tapi jangan sampai dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir tak pernah nongol mukanya. Nah, ini banyak yang terjadi seperti itu ya. Kalau saya memberikan appreciate lah kepada teman-teman mahasiswa yang ini kan sebagai bentuk etiket juga ya. Dosen ngomong tapi mahasiswanya nggak ada satu, videonya mati semua, jadi nggak ada feedback begitu. Nah, ini sebenarnya perilaku yang menurut saya kurang beretiket ya. Jadi mohon dihidupkan video. Nah, komponen penilaian yang pertama adalah kehadiran. Nah, ini kehadiran ini penting. Kehadiran itu dibuktikan dengan apa? Pertama, saya akan screenshot Google Zoom itu layarnya. Ya, kalau kita pakai Zoom. Yang kedua, mengisi link Google Form. Nah, itu yang kedua itu. Ya. Misalnya dia ada di link Google Form, tapi nggak ada terikut dalam screenshot. Nah, ini juga menjadi pertimbangan ya. Atau ada screenshot, ya, tetapi Google Form-nya nggak ngisi. Nah, ini juga bisa menguntungkan Anda dan bisa merugikan Anda juga sebenarnya. Ya, misalnya terscreenshot ada, ya, Google Form-nya nggak ada, tapi akhirnya saya isi, Anda berarti hadir. Kalau di link Google Form-nya ada, tapi nggak ada terikut di screenshot, ini saya meragukan kehadiran. Jadi sedapat mungkin ya dua-duanya lah. Ya. Jadi 80% itu minimal kehadiran mahasiswa di dalam proses belajar mengajar. Jadi Anda boleh sebenarnya untuk tidak hadir untuk 4 kali tatap muka ya, 4 pertemuan. Selanjutnya adalah tugas. Nah, jadi tugas nanti ada saya berikan di GCR ya, Google Classroom. Ada waktu yang kita sepakati bersama. Lewat daripada itu, maka tugas Anda dianggap missing, tidak mengumpulkan tugas. Nah, pastikan tugas Anda itu terkirim. Kadang banyak kendalanya, mereka merasa sudah mengirim tapi tidak terkirim. Kenapa tidak terkirim? Oh, ternyata gangguan apa ya? Jaringan internetnya nggak stabil, otomatis tugasnya tidak terkirim. Solusinya apa? Saya sarankan Anda mengirimkan tugas ataupun mengirimkan tugas-tugas atau tes akhir semester dan tengah semester. Nah, itu Anda screenshot semuanya sebagai bukti kehadiran Anda, sebagai bukti Anda sudah mengirimkan tugas, sebagai bukti Anda sudah ikut melakukan ujian. Nah, itu ya saran saya. Nah, di semester itu biasanya pertemuan kuliah ke-8 dan ujian akhir semester itu kuliah ke-16. Nah, jadi itu ya hal-hal yang kita sepakati bersama. Semoga ya dapat kita jalankan aturan-aturan ini supaya proses belajar mengajar kita berjalan dengan baik ya, supaya tidak ada nanti konflik-konflik nanti di kemudian hari begitu. Ya, jangan Anda nanti klaim saya hadir Bu, ya, tapi Anda tidak pernah terikut dalam screenshot, Anda tidak pernah mengisi link Google Form. Nah, ini kan menjadi kendala. Ya, Anda tiba-tiba ikut ujian, tiba-tiba ingin ikut meet, tapi Anda tidak mengikuti prosesnya. Nah, ini saya sebenarnya agak keberatan, karena kita kan harus berlaku adil, karena ini akan melukai rasa keadilan. Anda tidak masuk, tiba-tiba saya memberikan ujian, Anda tidak melewati proses, tapi Anda ingin hasil, itu tidak bisa. Jadi marilah kita sama-sama menyepakati aturan-aturan main di dalam perkuliahan ini ya. Jadi jika ada pertanyaan terkait kontrak perkuliahan, apa-apa yang rasanya kurang Anda pahami, boleh kita diskusikan lebih lanjut di Google Classroom. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.